Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, kegiatan saya hari ini itu diawali dengan makan korma ya bunda gitu. Jadi kata ibu saya gitu, mungkin sebaiknya saya membiasakan diri untuk makan kurma dengan jumlah yang ganjil setiap harinya, minimal 1 kata beliau gitu. Dan akhirnya itu saya hari ini mulai membiasakan untuk makan kurma setiap pagi itu, tapi sebelum perut saya diisi oleh sarapan ya, apakah itu dengan roti, apakah itu dengan nasi gitu ya. Jadi saya makan kurma dulu gitu. Nah kali ini saya makan kurmanya itu adalah kurma ajwa ya bunda gitu. Jadi kurma ajwa saya karena hari ini saya padat gitu ya antar anak dan juga boleh dibilang rencana itu hari ini padat kegiatannya gitu. Jadi saya makan kurmanya itu 3 butir aja gitu. Kalau kata ibu saya 3 butir boleh, kalau misalnya 1 butir juga boleh, yang penting ganjil. 5 butir juga boleh katanya gitu. Yang penting usahakan setiap hari itu makan kurma kata beliau. Akhirnya ya udah nih alhamdulillah kurmanya sudah habis ya bunda, dan memang karena belum terbiasa gitu ya makan kurma, jadi masih ini aja gitu, masih belum terbiasa rasanya gitu. Terus selanjutnya yaitu saya antar anak saya sekolah, dan karena saya nggak sempat bikin bekalnya, akhirnya saya mampir ke salah satu tempat yang menjual ayam goreng ya bunda gitu. Karena orang yang menjual ayam goreng ini kalau udah katanya bukanya jam 6 pagi gitu, karena memang targetnya itu anak-anak sekolah yang memang belum ada bekal sekolahnya. Dan kebetulan karena saya nggak ada bekal untuk anak sekolah, untuk anak saya yang bujang gitu ya, yang sekolahnya sampai jam 3:30 sore, akhirnya saya mampir dulu sebentar ke sini untuk membelikan dia ayam goreng gitu. Karena bekalnya nggak ada, karena kasihan juga gitu ya kalau sekolah sampai sore bekal nggak ada, itu saya kasihan walaupun uang jajannya ada gitu ya. Tapi tetap aja kalau hati saya tuh tenang dan senang gitu kalau ada bekal yang dia bawa ke sekolah. Setelah antar anak sekolah tadi, saya lanjut pulang ke rumah, dan selanjutnya kegiatan saya yaitu ada baju yang menumpuk gitu. Jadi seperti yang saya bilang di konten-konten sebelumnya gitu, bahwa di rumah saya itu ada 6 anggota keluarga, dan terpaksa itu memang seharusnya saya mencuci baju itu setiap hari bunda gitu. Kalaupun saya usahakan 1 hari itu nggak mencuci, itu bawaannya itu bisa langsung banyak gundukan bajunya begitu. Apalagi tempat jemuran pakaian saya itu juga nggak banyak talinya ya bunda. Jadi kalaupun saya sempat mencoba nanti mencuci baju bolong 1 hari, atau misalnya 2 hari sekali 2 hari, itu bisa jadi banyak gitu, dan nanti nggak muat juga di jemurannya gitu. Dan walaupun baju saya itu ada yang saya laundry gitu kan, tetap aja baju itu saya yang cuci, tapi kalau untuk laundrynya itu tetap di bagian menggosok saja. Oke, terus setelah mencuci baju itu saya lanjutkan ke pasar raya pusat, yaitu pasar tradisional yang pasar raya yang besarnya di daerah Kota Padang ya bunda. Jadi saya hari ini karena stok ikan-ikan basah saya itu sudah habis, jadi saya rencananya mau beli ikan asin bunda. Nah ini adalah surganya ikan asin bunda. Jadi semua pusat-pusatnya ikan asin di pasar raya pusat itu ada di sini gitu. Nah jadi kenapa saya kalau beli ikan asin itu saya lebih suka ke pasar raya pusat gitu ya, bukan ke pasar raya tradisional yang lain yang tempat biasa, karena memang di sini itu harganya lebih murah bunda gitu, dan juga variasi ikan asinnya lebih banyak, karena memang khusus ikan asin aja di sini yang dijual, apa aja gitu, baik ikan asin, terus belut kering, terus juga dari ikan siam gitu kan, terus teri itu ada yang teri Medan, teri Mande gitu kan, banyak hal gitu. Jadi saya lebih suka di sini belinya gitu. Kalaupun saya beli ikan asin di pasar tradisional yang dekat dari rumah ataupun dekat dari sekolah anak-anak gitu ya, jadi saya tetap aja lebih suka di sini gitu. Kalaupun saya beli di situ, itu paling mungkin karena waktu saya mepet atau saya nggak keburu waktu ke pasar raya gitu ya, jadi makanya saya beli ke pasar tradisional yang dekat dari rumah. Tapi kalau misalnya waktu saya luang, karena waktu ini saya luang ya bunda gitu, jadi agak santai, jadi saya
perginya ke Pasar Raya Pusat karena banyak juga pilihannya Bunda gitu. Jadi senang juga. Terus juga dekat sini, dekat orang yang jual ikan asin ini juga ada yang menjual kerupuk gitu. Nah, jadi saya sekalian beli kerupuk juga. Nah, ini ada namanya ikan siam ya Bunda gitu. Jadi suami itu suka makan ikan siam itu gitu. Karena suami itu lebih suka makan ikan asin Bunda gitu. Lebih suka makan ikan asin daripada ikan-ikan basah. Jadi nggak apa-apa deh gitu. Karena selera seperti itu akhirnya nular juga ke saya gitu. Yang dulu saya suka makan ayam, suka makan daging, akhirnya nular gitu. Bunda-bunda juga gitu ya. Ada yang suka ikan asin juga gak Bunda gitu. Boleh ya di kolom komentar, di sharing komentarnya. Kalau misalnya bunda-bunda beli ikan asin lebih suka pakai cabai merah atau cabai hijau gitu. Boleh ya ditulis di komentar jawabannya. Kalau saya sih dikasih ikan asin ini dikasih dengan cabai merah atau dikasih dengan cabai hijau sih oke-oke aja. Terus setelah pilih-pilih ikan asin itu belinya pakai keranjang-keranjang gini ya Bunda. Terus setelah selesai beli transaksi ikan asin, saya melanjutkan ke kios kerupuk gitu. Nah, ini pusatnya untuk jualnya kerupuk-kerupuk aja gitu. Dari sini kerupuknya lengkap Bunda gitu. Dari yang besar, dari yang kecil, dari yang bulat, dari yang banyak hal termasuk kerupuk jengkol. Nah, ini yang kerupuk-kerupuk yang kuning ini salah satu favorit kerupuk dari anak-anak saya Bunda gitu. Jadi saya beli ini kerupuknya nggak salah seperempat ya. Kalau nggak salah seperempat itu 7.000 gitu. Jadi saya beli stok kerupuk untuk 1 minggu, walaupun mungkin nanti di pertengahan jalan nggak nyampe 1 minggu Bunda gitu. Jadi kalau misalnya saya langsung bikin kerupuk itu dalam keadaan banyak gitu ya, jadi paling langsung habis sama anak-anak. Nah, itu yang di ujung itu adalah ini namanya belut kering gitu. Nah, di sini juga dijual belut kering. Kalau nggak salah itu biasanya dulu saya beli satu tangkai itu harganya 25.000 gitu. Jadi kalau mau beli 4 itu jadinya 100.000. Nah, ini yang bulat yang di atas tinggi ini namanya ikan bilis kering gitu. Nah, jadi di sini sangat lengkap sekali untuk urusan kerupuk-kerupuknya. Terus setelah dari pasar itu saya lanjut menjemput anak saya yang bungsu Bunda gitu. Jadi dari pasar itu saya nggak pulang, lanjut aja ke sekolah anak-anak gitu. Karena memang kalaupun saya langsung pulang itu nggak keburu Bunda gitu. Karena waktunya juga udah sore. Jadi dengan barang menumpuk, yang masih barang-barang yang dari pasar itu masih menumpuk, saya bawa ke sekolah untuk jemput anak-anak. Setelah jemput anak sekolah, saya mampir di salah satu swalayan. Nah, ini swalayan yang pernah saya mampir juga sebelumnya. Jadi swalayan ini juga dekat dari sekolah anak gitu. Jadi daripada saya pulang dan beli lagi atau mampir ke swalayan langganan yang memang jauh juga dari sekolah ini, jadi saya lebih milih yang di swalayan dekat aja lah gitu. Dan saat ini saya mau beli sabun mandi. Di rumah saya tuh habis Bunda gitu. Jadi saya mau mampir dulu ke sini untuk beli sabun. Jadi di antara sabun-sabun cair ini saya beli Nuvo aja gitu. Jadi Nuvo warna hijau ini boleh bilang sangat favorit bagi saya karena wanginya, dan anak-anak juga suka gitu karena wangi sekali gitu. Dan karena stok sabun cair Nuvo ini nggak ada yang besar, jadi saya pilih yang kecil aja lah. Kemarin terakhir saya beli sabun cair itu yang warna kuning, Nuvo kuning yang besar ya gitu, dan ternyata itu memang rasanya kurang segar gitu. Akhirnya yaudah saya balik lagi ke Nuvo yang warna hijau, walaupun stoknya itu kecil, nggak ada yang besar. Terus selanjutnya saya keliling-keliling ya, pusing ini nyariin tempat sampo gitu. Jadi walaupun ini pernah kesini, tapi tetap aja saya bingung juga gitu. Ini tempat samponya di mana, di rak mana gitu kan. Jadi keliling-keliling juga gitu kan. Akhirnya yaudah nih ketemulah lorong tempat membeli sampo. Dan akhirnya pilihan saya jatuh kepada sampo zinc ya Bunda. Saya pilih sampo zinc yang untuk khusus hijabnya gitu, karena memang anak-anak saya kalau yang 2 orang perempuan itu kan kalau ke sekolah itu kan pakai hijab ya, dan saya juga keluar juga pakai hijab gitu. Jadi biar lebih aman coba pakai yang hijabnya, atau kalau enggak itu pilih yang anti ketombe gitu, karena kadang-kadang kan kalau kita keseringan pakai hijab keluar terus dan suasana panas itu kan bisa juga mengakibatkan ketombe ya. Jadi akhirnya kalau nggak beli yang zinc yang pakai yang hijabnya, kalau enggak saya pakai beli yang zinc ini
yang anti ketombe. Terus setelah itu saya lanjut pulang karena saya beli 2 produk ini aja dan saya lanjut pulang ke rumah. Baik Bunda, mungkin sekian dulu ya video saya hari ini. Semoga kegiatan saya yang full dari pagi sampai siang gitu kan memberikan manfaat untuk bunda-bunda semuanya, hiburan dan informasi. Nah ini terakhir, anak saya yang bungsu katanya mau beli wow spaghetti gitu. Kemarin Umi beli wow spaghetti cuma untuk Uda aja, Umi nggak beliin untuk kami katanya gitu. Akhirnya dia protes dan dia mau minta dibeliin dia juga 2 untuk dia dan kakaknya. Dan baik Bunda, mungkin sekian dulu video saya, semoga memberikan manfaat, ada informasi yang saya bisa sharing untuk Bunda semuanya dan juga hiburan dikala Bunda sedang bekerja atau lagi istirahat. Dan semoga terhibur ya Bunda dengan video saya yang sederhana ini. Baik Bunda, saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.